Saya mulai dulu. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita ditakdirkan bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu berlimpah curah kepada diri kita semua. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, tapi terlihatnya hingga sampailah kepada kita selalu menghafal. Semoga telah kita mendapat pahalanya dan juga diakui sebagai umatnya. Amin ya Allah. Adik-adik sekalian, untuk materi ini sepertinya tidak terlalu lama karena mungkin kalian dari SMP bahkan dari sejak kalian lahir kalian pasti sudah diajarkan dengan namanya tata krama. Betul ya? Betul. Sebelum lanjut pikir lebih jauh atau mengulang kembali tata krama itu apa, kalian boleh memperhatikan gambar yang ada di sini. Kalau yang kelihatan ya, yang kelihatan mah boleh ke depan. Ini apa? Bocil ya, dari bayi. Sebanyak. Kedua sama ya. Tiga. Bayi lagi apa? Bayi saya jelasin nomor satu, bayinya nggak pakai baju ya. Yang kedua, pakai baju. Yang ketiga, ada bayi yang sedang makan. Kemudian makannya menggunakan tangannya. Yang keempat, bocil SD sedang apa? Coba satu orang, saya boleh coba lihat ini sedang apa? Jelasin. So, kita siapa yang ya atau anaknya? Ini bocil SD-nya lagi ngapain sih? Nanti saya tunjuk aja. Itu ada apa? Coba lihat. Oh, ini gambar. Ke depan boleh? Ya. Ngapain ya? Sedang mungkin ya bocil SD-nya. Terima kasih sudah membawa. Gubirnya pakai tangan apa? Barusan kan tahu kan? Kanan kiri. Kiri ya. Oke. Nah, dari saya ulangi lagi. Dari keempat gambar tersebut, ada yang bisa menyimpulkan atau mesti keterangan gambar satu ini, keterangan gambar dua ini, tiga ini, empat ini, atau tahu tapi tidak bisa menjelaskan ada yang itu atau semuanya gitu. Ada yang bisa menjelaskan? Saya ulang lagi. Gambar pertama bocilnya nggak pakai baju. Yang kedua bayinya pakai baju. Yang ketiga bayi makan dengan tangan kanan. Yang keempat bayi ngumpil anak SD lagi ngumpil pakai tangan kiri di kelas. Oke, kalau nggak ada yang menjelasin, saya lanjut. Di sini ada keterangan. Keterangan nomor satu atau gambar satu yang bocil, anak yang masih berusia balita yang bebas tidak berpakaian rapi, bahkan tidak pakai acung ya tadi. Yang kedua, orang tua mulai mengajarkan anaknya bertata krama dengan cara memakai pakaian yang rapi. Yang ketiga, menunjukkan anak kecil makan menggunakan tangan kanan. Betul. Ada di sini yang makan disuruh sama orang tua yang pakai tangan kiri ada. Punya kanan ya. Oh, kanan bagian. Yang keempat, anak SD yang sedang ngumpil menggunakan tangan kiri. Itu ya keterangannya. Yang menjadi pertanyaan besar, apa itu tata krama? Kesopanan dari
belajar menghargai satu sama lain. Ya, itu maksud gue tata krama juga. Kalau panitia mungkin ada tata krama kayak apa sih? Bisa hormat atau tahu ketika ke sahandapun, saluran masuk ke tata krama juga. Kalau panitia ada nggak yang bisa sih itu tata krama apa? Sikap perilaku seorang, Pak. Cara bicara sikap perilaku. Berarti tanpa kita harus cari jauh-jauh di Google, ternyata kita udah tahu tata krama. Tinggal penerapannya. Di sini saya juga ada untuk tata krama. Jadi jawabannya. Tata krama itu terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata di sini artinya adalah ada aturan, norma dan sebagainya. Di SMP belajar norma nih, belajar PKN ada norma. SMP 3 ada di sini. Ada. PKN masih tetap sama Bu Roro. Ya, Itu dulu favorit saya dulu. Atau ada yang intens juga Bu Roro. Nah, kalau pernah teman, berarti sopan santun, kelakuan, tindakan ataupun perbuatan. Dapat kita simpulkan tata krama itu adalah ada sopan santun atau kebiasaan bersikap. Terus mungkin sedikit bertanya lagi, nyambungkan dengan sekolah tata krama. Ya, yang materinya tadi kan tadi saya kasih contohnya di lingkungan keluarga ya. Nah, sekarang saya kaitkan dengan lingkungan sekolah. Kaitannya dengan sekolah adalah menyangkut tentang aturan. Tata krama di sekolah identik dengan aturan. Di mana kita hidup pasti ada aturan. Dan aturan tersebut itu fleksibel, tidak akan sama. Kayak di sini yang terjauh dari mana? Ada dari mana? Yang paling jauh dari mana ini? Di Sandaan, ada di Sandaan. Sumedang dulu. Jati. Itu dari Jati. Ada lagi selain yang jauh, daerah ini yang Sumedang. Dari mana? Ya. Tanjung Mulia. Wow, Tanjung Mulia. Ujungnya Pak Kenjeng. Yang bisa dari Depok, Cilengsingan, atau bisa juga dari Silampaya, Rekip yang mau pulang. Saya pastiin aturan yang ada di Tanjung Mulia dengan Sumedang ini tidak sama. Betul ya? Jadi tiap daerah punya aturannya masing-masing. Tapi walaupun aturannya berbeda, tujuannya tetap sama, yaitu untuk menertibkan. Di rumah lagi aturan pasti jangan menertibkan, bukan untuk mengacaukan. Kalau di sekolah kita aturannya ada keterkaitan lagi, yaitu tentang dua hal. Saya ambil garis besarnya dua hal aturan yang ada di sekolah kita, yaitu tentang perilaku dan juga tentang penampilan. Karena menurut saya pribadi, dua hal tersebut menjadi hal yang sentral dalam menegakkan aturan. Contoh sederhananya, ketika kita melihat seseorang, kita nggak bisa langsung melihat dia baik atau tidak, tapi lihat penampilannya dulu, lihat umumnya dulu.
penampilan tidak bisa kita lihat kan? Makanya setelah kita lihat penampilan, barulah kita tahu sikapnya. Nah, di sekolah kita untuk kautnya dengan aturan yaitu ini. Ada gambar lagi. Ini gambar apa? Buah apa? Kelihatan. Buah apa? Anu hasil Buah. jadi Buah. kayak ada masalah. Betul. Mas pisang. Yang kedua itu apa? Dunia. Manis. Oh, kayak. Di sini saya punya makna yang dalam ya tentang dua buah. Ini sama dengan ya. Kalau kedong, atau kedong. Oh. Ya, buah hasil kalau kata Sunda. Di sini ada yang bahasa Sunda, enggak bahasa Sunda. Contohnya, kan saya mah tiap hari pakainya bahasa Indonesia ada nggak? Atau sebenarnya bahasa Sunda? Sekolah sebenarnya bahasa Sunda. Berikutnya ada yang bahasa Indonesia. Nah, ini kedong, ya. Kalau kita buka dalamnya gimana? Sepuluh suaranya enggak? Ya, dalamnya tidak menjanjikan. Dalam nama nggak bisa dimakan ya. Kalau dirujak juga pasti dibuang ya. Tapi kalau buah durian, luarnya kasarnya tidak menarik. Kadang sebagian orang ada yang fobia, nggak suka durian. Baru lihat aja dia udah kabur. Ada juga orang yang gitu. Padahal ketika kita buka dalamnya seperti ini kan manis. Ya. Di sini ada yang nggak suka buah durian? Alhamdulillah suka ya. Kalau nggak ada yang nggak suka, semuanya suka. Atau ada yang nggak suka? Siti Aisyah bang sama si Adi. Saya suka ya. Tapi pernah nyobain? Belum. Itu buah khas Indonesia. Menurut saya yang paling enak. Walaupun kalau makan banyak sok pusing, clear. Jadi kalau kita mau pusing itu tidak harus selalu naik mobil. Kadang kan orang di kampung banyak mau naik mobil kan pusing. Itu naik mobil oke, bisa akan melihat sebuah atau bersih. Dari kedua buah ini ada dua makna yang dapat kita ambil. Yang pertama, buah kedong-dong. Ini analoginya dengan manusia dan dengan seorang. Buah kedong-dong menunjukkan orang yang berpenampilan menarik dalam berpakaian, cara makan minum, berjalan dan sebagainya. Namun, ketika kita melihat sifat dan sikap hatinya, tidak bisa kita tebak. Dan terkadang dikuasai oleh sifat-sifat tak terpuji, dendam, egois, dan penyakit hati lainnya. Dan itu tidak ada seorang pun yang bisa tahu. Ya. Ada yang bisa ngobrol dari hati ke hati. Tapi saya nih sekarang sedang ngobrol dengan Kak Ronald. Jadi saya kan kita belum simpulkan ya, ini baru kita. Yang kedua, buah durian menunjukkan orang yang berpenampilan aja, atau aja biasanya tidak menarik, terkadang kasar, dan kadang tidak mengundang simpati. Ketika kadang yang baru dengar nama atau lihat dari kejauhan aja belum suka sama durian. Tapi jika kita lihat dalamnya atau di seseorang yang melihat hatinya, bisa jadi hatinya itu berhati emas, rendah hati, sekarang memuapkan,
Bisa kita analogikan untuk yang kedua itu keluarga yang tidak bisa ditebak ataupun masuk ke keluarga agak negatif. Yang kedua untuk yang dominan bisa kita golongkan ke dalam analogi manusia yang positif. Sebelum ke sana, saya ada buah satu lagi. Tadi makan dodol, dua, durian. Menurut kalian pasti semuanya ingin di posisi positif ya. Dan ada yang mau jadi dokter bagus, tapi yang punya jelek. Atau ada yang ingin jadi bidan biasa aja, tapi baik. Pilih yang mana nih? Ada yang mau pilih pilot terlihat baik, terlihat bagus, tapi hatinya juga bagus. Atau ingin terlihat biasa saja, tapi hatinya baik. Yang mana nih? Durian atau kedok? Durian. Oke, semuanya sepakat durian ya. Ke depan, kalian belajar di sini, saya pastiin kami analogikan bukan lagi menjadi buah durian, tapi menjadi buah manggu, bahasa Indonesia manggis. Ada yang tahu buah manggis? Ada yang tahu buah manggis? Buah manggis. Kita lihat di luar menarik, lembutnya bagus, ungu jauh ya. Dalamnya juga manis kan, jadi menariknya buah dan garam. Makanya kembali lagi ke yang tadi, saya ambil garis besarnya sekolah ini kita akan mengutamakan perilaku dan perhatian. Sampai sini paham ya kaitannya tentang krama dengan sekolah. Pokoknya nanti kalian sekolah ini kami akan bentuk menjadi buah manggis yang cantik dan berbuah dan dalam. Bukan hanya fisiknya buah, penampilannya bagus, bentuk kaset, tapi hanya kita akan bentuk juga menjadi orang-orang yang baik. Jadi orang yang bertanggung jawab. Berikutnya ada beberapa detail dari tata krama di sekolah yang dapat kita diskusikan atau kita bahas. Yang pertama adalah sebelum ke sana ada kunci dari tata krama. Ada yang tahu tidak sih? Kunci dari tata krama. Maksudnya di sini kunci tata krama dalam berkomunikasi. Ada yang tahu? Panitia ini kunci dari tata krama dalam berkomunikasi. Yakin ya? Apa? Rasa belum deh. Makanya ada duit. Ya. Nah ini dia jawabannya. Kunci dari tata krama dalam berkomunikasi adalah saya pastiin orang yang ada di sini belum sepenuhnya bisa mengenal satu sama lain, benar ya? Bahkan mungkin di samping kiri karena kalian masih kenal masih si Areta belum bisa langsung menyebutkan nama karena masih belum kenal. Makanya saya harapkan selepas MPLS ini kalian sudah pada kenal teman satu sama lainnya, bahkan ke senior kalian. Karena kunci tata krama salah satunya dalam hal berkomunikasi kita harus kenal dulu. Ketika udah kenal kan enak ya, bisa lebih mengetahui sikap dan sifat satu sama lainnya. Beda halnya jika kita tidak berkenalan, mungkin
kita hanya menebak saja. Ya. Menebak hal-hal yang tak pasti, yang nggak jelas sebenarnya. Makanya si Allah itu dia akan dia itu kasih tidak terang. Mau terang nasi kapan? Kita tidak tahu dulu, tidak kenal dulu. Seperti itu. Makanya kenalan itu. Mungkin yang ada di sini sebagian saya udah pada tahu. Bahkan ada tetangga saya juga di rumah saya bawahnya. Ya. Restu. Restu. Jago menurut saya. Ada juga anak negeri saya di Pesugihan Kecamatan. Ada Aisyah. Mungkin yang lainnya kita kenalan di sini. Tapi khusus yang TKJ, perawat juga deh. Perawat juga ada. Hanya ada satu. Tata krama di sekolah. Yang pertama adalah tata krama berbicara. Tata krama berbicara ada sekitar 3 poin yang harus kita perhatikan dan pelajari semua kita. Yang pertama adalah menjaga pembicaraan kita jangan sampai melukai orang lain. Sekolah kita seperti itu, belajar menjaga bahasa kita untuk tidak melukai orang lain. Mungkin tanpa saya harus contohkan, kalian sudah tahu ya hal yang akan dikritik orang lain berbicara kita seperti itu. Kedua, jangan pernah memotong pembicaraan orang lain. Itu juga sama. Di kita itu diajarkan seperti itu. Dia mau sejam 2 jam ngomong, kalau kita belum dikasih kesempatan buat ngomong, dia mana? Bosan jangan ngomong. Karena tata krama dalam berbicara yang diterapkan di sekolah kita adalah kita ada seseorang yang ngomong sebelum ada waktu untuk kita terjadi. Makanya tadi kan ada keterkaitannya tata krama itu keterkaitan juga dengan saling menghargai dan sebagainya. Itu terbukti di sini. Yang ketiga adalah memperhatikan kita berbicara dengan siapa. Seperti yang tadi kita ini jelaskan. Soalnya Tengah sendiri juga tetangga saya. Jadi ada dua anak buah saya kalau macam-macam nanti bisa saya lakukan dalam yang ketiga ya, memperhatikan berbicara dengan siapa. Contohnya yang tadi, ketika kita berbicara dengan adik kelas, dengan sahabat atau kakak kelas, saudara ataupun ke orang tua yang lebih muda, yang lebih tua, kita harus memperhatikan jangan sampai kita sama katakan. Kita ngomong kali kelas agak kencang, adalah bapak menyatakan kan saya nggak ingin karena tidak selamanya berkatakan dari kakak itu untuk nyakitin balik kakak juga kan. Kalian ada saya maka nanti sini yang menadi mungkin ngerasain nih, mungkin nanti. Yang kedua sesama teman, itu kan CS. Besti tahu ya besti. Nah, kalau itu kan agak flow, datar. Kita kan pada sopan juga aman karena sesama kita. Ataupun bisa dikatakan seakan-akan kalian yang kali ini. Yang berikutnya kasalulun atau ke kakak kelas atau ke orang yang lebih tua. Berarti kan, gak mungkin kalian kami ajarkan ngomong ke yang lebih tua dengan membentak atau kencang mananya, gak sopan kan? Kalian aja kalau sama adik kalian bilang agak volumenya agak tarik atau agak entak, pasti kalian mau ya? Yang punya adik sih. Kalau itu sedih apa?
Saya nggak bicara ya. Sini ada yang Presbyterius. Oke. Yang ada berarti seperti ini. Yang perlu disebutin asal. Oke. Yang berikutnya kata pertama berpenampilan. Di sekolah kita di garis besarkan ada sekitar 4 kata krama cara berpenampilan. Yang pertama adalah cara menggunakan pakaian yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Nah, mungkin kebijakan tahun sekarang ketika akan ada tambahan yang dilakukan yang modelnya sama dengan yang hijau-hijau tarung. Jadi di pasal kemudian yang disampaikan ya ada beberapa baju yang ada beberapa kategori baju yang akan kalian gunakan selama berada di kita. Pertama berarti seperti aku itu berdasarkan kebijakan kalau selalu pakainya hanya Senin. Selasa pakai baju tarunan dan hijau. Yang ketiga hari Rabu pakai baju jurusan yang udah punya jurusan karena biasanya jurusan itu di kelas 10 semester akhir atau kelas 12 semester awal. Rabu Kamis Jumat Sabtu baru ke di pramuka atau ada yang pakai baju olahraga. Dan bedanya pakai baju olahraga kita itu sesuai jadwal jam olahraga saja. Takutnya nih di SMP kalian harus sekarang olahraga, maksudnya betul seharian olahraga. Dan kita dibiasakan juga. Misalnya jam olahraga sekian jam, kita pakai baju olahraganya di jam tersebut. Jadi pakai baju bisa olahraga. Ada yang coba? Putih abu, hijau, musa, kamu-kamu. Untuk harinya secepatnya akan kami tentukan, tapi biasanya kalau jadwal pemerintah kita putih abu itu Senin Selasa hijau, tarunan, Kamis jurusan, Jumat Sabtu pramuka, Rabu olahraga. Sekarang berarti Senin putih abu, Selasa hijau, Rabu Kamis jurusan, Jumat Sabtu ke tapi nanti disesuaikan karena yang pas sebelumnya tidak akan langsung pakai baju hijau ataupun putih abu ya. Kita akan ada pendidikan lanjutan khusus di keseluruhannya. Jadi kita belajar dasar-dasar pendidikan seperti apa. Di sini mungkin ada yang cita-citanya jadi apa negara ataupun Polri. Kalaupun nanti miliknya kita di sana, memang kita tahu dunianya itu seperti dunia militer kayak gini, dunia polisi. Dan perlu kalian tahu dalam bidang apapun hampir semuanya menggunakan materi baris. Makanya kita diprioritaskan semua siswa diajarkan untuk bisa baris ataupun tahu baris. Minimal hormat dan Tuhan adakan berdiri tahu. Karena di kehidupan nyata tidak ada yang tahu kan itu kalian mungkin ada yang tahu PNS dan sebagainya itu pasti digunakan dasar-dasar baris ataupun dasar yang lain. Kemudian yang kedua, rambut rapi dan tidak dicat. Nah, kita nanti ada programnya itu 1 bulan sekali. Nah, jangan rambutnya yang ugal-ugalan, nanti kami potong. Tapi bulan siang, karena yang kami potong itu rambut yang memang tidak sesuai dengan standar dan disarankan rapi. Itu kayak Dennis atau pindah-pindah kayak gitu, itu udah standar rapi. Di sini juga ada ya sebagian yang udah rapi juga ada. Tinggal amankan yang belum diselesaikan. Nah nanti kita belajar di sana. Karena segala sesuatunya sekolah itu ada pembelajaran. Tidak mungkin main hakim sendiri. Pokoknya rapi ya. Yang ketiga, menggunakan sepatu. Nah, ketika dari lingkungan sekolah disarankan kita menggunakan sandal. Karena ketika sekolah kan mungkin di sekolah yang sebelumnya juga tidak disarankan kan ke sekolah pakai sandal. Udah umumnya ada di mana.
Tapi yang lebih detailnya nih kita mensyaratkan tidak boleh menggunakan sepatu selain berhijab. Karena nanti kan dari kita juga dikasih ya waktu pedal itu kan hitam. Di sini yang warna-warna lain itu jadi kalau dipakai sama baju taruna itu sangat berlawanan, kurang berbeda. Kalau pembawaannya nggak pakai sepatu yang hanya yang pakai sepatu biasa yang juga warna hitam biasanya sering kami ingatkan untuk tidak berhenti. Hanya kalian yang inisiatif membeli sepatu disarankan dari bersama dasarnya hitam. Terserah dari sepatu dari mana yang penting dasarnya hitam diusahakan. Tapi enggak juga ya kita selalu memberikan toleransi yang baik untuk bersama. Jadi tidak sesuai. Yang keempat terakhir, tidak boleh menggunakan aksesoris yang tidak sesuai. Di kita ada aksesoris yang harus digunakan setiap harinya. Ada ketentuannya, ada instruksinya. Jadi tidak sembarangan. Dan biasanya kalau nggak pakai itu ada tindak lanjutnya. Tapi enggak, itu juga dari apa ya? Yang ditanggung itu yang banyak aja, yang dari warna hijau, yang banyak aksesoris ditempel. Selain itu mah untuk terlalu biasanya. Yang berikutnya, kita juga diatur dengan tata krama saat berjalan, khususnya berjalan bersama, berjalan berdua ya, bersama banyakan. Nah, ini ada 4 tata krama visual kita ketika berjalan bersama. Yang pertama adalah tangan kanan selalu kosong. Mungkin yang ikutan prosedur udah tahu. Tangan kanan mah tong megang mana kosongkan saja. Boleh minum keluar kanan kosong, kiri. Yang kedua, jalan seefektif mungkin. Jalan seefektif mungkin. Kalian tahu negara Jepang kalau jalan ini gimana? Cepat kan? Ada pernah dengar istilah orang Jepang mah sangat efektif jalannya cepat. Kalau kita bukan harus seperti itu ya, tapi efektif. Bukan lena-lena jalan kaki Indonesia banget kan kayak gini kan santai. Jadi kita diajarkan jalannya benar-benar melenggang yang enak. Kalian tahu orang-orang yang ledong, pokoknya jalan yang enak dilihat aja, bukan jalan harus lemon ya, tapi jalan yang enak dilihat. Siapa? Yang ketiga, jalan berbentuk banjar. Ada yang tahu banjar? Gimana banjar? Di kita usahakan kalau jalan itu berbanjar itu jadi ke belakang, pernah bisa 2 orang kayak ini, pasti ngebaris kayak ngantri, gak kan ngantri, nah kayak gitu, jalannya nggak boleh kesetan. Dan yang terakhir, ketika berjalan laki-laki harus melindungi wanita. Nah, di sini kita sangat menghargai wanita ya. Jadi ketika kita ada event di manapun, jalan ke manapun, perempuan harus kita lindungi. Contoh, dari 10 orang yang berjalan, ceweknya ada sekitar 4-5 orang. Nah, laki-laki itu prosedur untuk melindunginya. Sebagian orang laki-laki ada yang di depan, sebagian orang laki-laki ada yang di paling belakang. Jadi meningkat. Itu salah satu prosedur dari kita, dan prosedur yang lain itu bangunan untuk melindungi wanita. Karena kita banyak event-event keluar ya, begitu di event olahraga, event organisasi, itu banyak event keluar, dan selalu kita sarankan seperti itu. Pokoknya saya pastiin kalian tuh di sini kayak punya keluarga banget. Itu yang saya rasakan sampai sekarang. Bahkan kakak-kakak kalian pada pengen sekolah gitu. Karena emang jiwa keluarga ini salah satunya yang baik.
Yang berikutnya adalah tata cara makan. Tata cara makan itu ada 3 disarankan kita. Yang pertama, berdoa sebelum makan. Itu keharusannya. Di sini ada yang ateis, tidak beragama. Semuanya beragama. Ada yang non Islam? Ada. Atau semuanya beragama Islam? Nanti tahu ya bagaimana cara berdoa. Yang kedua, mencicipi makanan tidak bersuara. Mau di rumah di mana? Ada kan istilah kehausan lah. Kehausan itu diusahakan jangan bersuara. Kita seperti itu disarankan. Dan yang terakhir adalah jangan bersuara ketika makan. Kalau mungkin yang ikutan pelatihan, supaya kan kalau makan keren itu kan bersuara, itu disarankan tidak boleh. Dan mungkin di lingkungan kalian juga ada beberapa yang mungkin menilai makan kalau bersuara itu kurang sopan ya, cepak dan sebagainya. Cepak kan? Yang ini saya skip dulu. Selamat ya. Nah itu mungkin untuk materi dari saya. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan, silakan. Atau ada yang bisa ingat? Kasih waktu 1 menit untuk berpikir apakah ini pertanyaan atau tidak. Kalau tidak, nanti saya bertanya. Untuk berkenalan udah ya di awal. Kita kenalannya di kelas aja. 30 detik lagi. Oke, ada pertanyaan? Oke, jika tidak, mungkin saya akhiri saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini bukan pematahan ya, kita diskusi aja, sharing, bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri.